yang sudah masuk kemasukan berbeda. Yang kedua, 3 kali quru maksudnya 3 kali haid. Ini dipegangi oleh Abu Hanifah. Jadi yang bermadhab Maliki, bermadhab Syafi'i, bermadhab Hambali, iddah perempuan yang ditalak itu 3 kali suci. Yang bermadhab Hanafi, iddah perempuan yang ditalak, perempuan yang masih subur maksudnya, itu adalah 3 kali haid. Hanya 2 itu pendapat. Jadi 2 bohnya enggak. Mandi luarnya hanya pendapat. Karena 4 mazhab sudah masuk sana. Ulum kan haid, kan suci 3 kali maka rujak mazhab. Di sini tidak ada, hanya pilihannya 2. Kalau dia memahami dan menganut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, berarti dia 3 kali quru, 3 kali suci. Yang mazhab Hanafi 3 kali quru, 3 kali haid. Di luar itu tidak ada mazhab. Ya, baik. Kemudian wahada, untuk siapa maksud sasaran wal mutallaqat ini? Fil madkhuli bihinna, untuk perempuan madkhul, ini bahasa halus. Kalau dilihat dari tata bahasa letterlet, madkhul itu dari kata dakhala. Dakhala kan artinya datang, masuk. Jadi madkhul yang sudah dimasukkan, artinya perempuan yang sudah berhubungan. Maka buku haluh bahasa, perempuan yang sudah berhubungan disebut dengan madkhul. Artinya urinengnya yang sudah masuk kemasukan berbeda. Jadi lain dalam cerita. Jadi perempuan yang sudah madkhul, atau ada bahasa lain waqti, ya, mubasyarah, dia sudah berhubungan badan. Amma ghairahunna fala iddata alaihinna. Sedangkan perempuan yang bukan dimaksudkan ini ada penjelasan ke bawah nanti. Bahkan ada perempuan yang tidak perlu mengalami haid. Tidak perlu mengalami iddah. Contoh, walaupun dalam tu penjelasan tak jelas sepintas ngaku. Idra urang gua bak KUA. Tanya bang gua bak KUA. Lintu kena membaju putih 2 hitam ke mana? Idara baru dengan baju putih 2 hitam ke bayar. Manduan gua bak KUA. Bak guanya laju karu, bak guanya laju cerai bak dia. Jadi langsung terjadi perceraian. Hanya terjadi madkhul, perempuan itu belum sempat disetubuhi. Nyan perempuan yang lagi fala iddata alaihinna. Bahkan perempuan itu tidak perlu mengalami masa iddah. Yang perempuannya njir bikun. Hai loknya saya bawa bak karu kai cerai ngap tahu rakam ai nanya ni nak so. Njir lah menetnya. Karena dia belum sempat disetubuhi. Berarti persoalan perempuan yang diceraikan mengalami masa iddah, harus iddah, ada kaitannya dengan hubungan badan. Dan ini sangat logis dalam rangka menjaga, lagi yang Pak ditulis di sini, yaitu untuk fidzalika li'annaha, untuk menjaga ala farjiha, untuk menjaga kesucian dari faras perempuan agar tidak tercampuri dengan suami sebelumnya. Baik kawan mana? Ya nak tu suami kedua tu. Pengkalahiannya mana berkenan? Ya itu maknanya mana ibu. Ujian ibu rami lakalo misal.
Mana yang hendak hilang yang hiyah yawai. Nah, maka perlu iddah. Perlu iddah itulah. Jadi segelam tablo kopi, jangan kan nenek tablo kopi li ayah li nenek pakai bot kaca aja noh. Do kalau kopi yang plastik. Beli kopi dulu itu pakai botol sirup lima anak plastik lawannya. Dukun le ya. Ayah tablo kopi lah, tapi kapal kaca le. Baik mengganggu kopi baru gara-gara kopi lama. Nah, lepas itu kalau kopi maka kopi kan yang gelah nampak. Atau pun kaca nampak. Jadi begini. Jadi ada 3 kaitan. Pertama, iddah berkaitan dengan perempuan yang sudah madkhul, ya, berhubungan badan. Yang kedua berkaitan dengan untuk kesucian dan kemurnian seorang anak supaya terhindar daripada tuding menuding. Seandainya tidak ada iddah, bayangkan anak iddah langsung diperkenankan, misalnya langsung perempuan itu kawin lain misalnya. Begitu anak lahir, anak ini akan terlantar. Yah awai hanali kawin ceri, dia sudah tidak ada, sudah pergi. Yah baru mengedung kepegahnya, nyoh hana hidungnya, nyoh tawas. Ya mbak. Ya berfungsi iddah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada hambanya dan menjaga betul-betul nasab ini. Jadi salah satu yang paling mulia pada manusia adalah nasabiah, keturunan. Nah, jadi kita harus jelas nasab. Supaya harus jelas. Harus jelas supaya sampai ke doha anu anak turiah. Nah, soalnya ya kamu tahu kah mak udah kena 2 bol itu, nak pria, lu ngelihat dapur, ngelihat dua, sampai ya ceramah ni. Jadi ini rumah ya di dalam Al-Quran. Kenapa ada perempuan yang tidak ada haid kalau dia tidak madkhul? Karena ada ayat Allah di tempat yang lain, famalakum alaihinna min iddah. Perempuan yang bercerai dan dia belum berhubungan badan, maka perempuan itu tidak perlu menunggu atau mengalami masa iddah. Itu ayat Quran juga, bukan pendapat. Dan yang mau kita sampaikan ini semua ayat Quran. Ada perempuan yang ketika dicerai oleh suaminya, dia menunggu 3 bulan tanpa ada urusan yang lain. Siapa dia? Aisyah, perempuan yang lanjut usia kasabaina sinina, ditulis dalam tafsir seumpama sudah 70 tahun, ikut lewat biologi kesehatan menopause, dia sudah di atas usia subur. Ini istilah burung semula bak jambenya di dalam tabuh wajah yang boleh, artinya sudah jenuh, haid yang jenuh, kabeh larutan lagi dalam ilmu fisika. Ada larutan jenuh, larutan tidak jenuh. Wanita yang sudah tidak mengalami haid itu artinya wanita yang sudah mengalami haid jenuh. Pumana jenuh haid dan menghilai, jadi kacau bibi karena hilainya. Nah ini dia 3 bulan pas iddahnya, 3 bulan pas. Mempaki dengan urinang hamil, wal hamilu, perempuan yang hamil kalau diceraikan oleh suaminya, kami mau suami hayu keli susu perumoh kan, wanita hamil banyak harus konsumsi banyak susu. Yang dah susu buat bayi yang maksud cerai, suami cerai juga nggak dah susu. Diceraikan istrinya, berarti kan dikubur urung ya. Diceraikan istrinya dalam keadaan hamil, jatuh cerai ya tetap jatuh, talaknya tetap jatuh. Hanya saja perempuan itu fa'iddatuhunna, iddah mereka itu ayyabana hamlahunna, sampai melahirkan. Yang makin usia kehamilan makin usianya tua, iddah makin sedikit. Usia kehamilan masih muda, berarti iddah masih sangat lama. Istrinya hamil 1 bulan diceraikan, berarti iddah istri hamil masih lama. Karena harus menunggu masa hamil ya, sampai 7 atau 9 bulan. Sehingga kena melahirkan,
seorang suami mengadu, istri mengadunya yang ada minta pen itu kan dokter tengah operasi itu hai bukan dokter belum ngadu bercerai dia ya lepas tanggung jawab biaya bersalin. Maka istri itu mengalami iddah sampai melahirkan, berarti kan sedikit saja tinggal habis masa iddah. Tetapi dia dalam hal yang lain menunggu masa apa yang madul lah istilahnya. Tapi itu bukan berkaitan dengan iddah, memang berkaitan dengan hal-hal madul. Bukannya mungkin deh tengah madul tengah duduk darah baru, bukan mungkin. Nah jadi ya, tapi yang iddah kabe, cuman mungkin salah. Nah tengah pikirnya tengahnya ya, tapi iddahnya ayat ba'na sampai dengan berakhirnya masa kehamilannya melahirkan. Kama fi surat Al-Falaq, dan ini dijelaskan lain nanti di dalam surah Al-Falaq. Baik.